Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Haura dari Fakultas Biologi Universitas Islam Riau dari kelas 6B dengan IPM 176510 Ini adalah video tugas saya micro teaching. Cara mengajar menjadi guru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, pada ketua kelas. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hijun, Bu. Kenapa dia nggak hadir? Sakit. Sakit apa? Kurang tahu. Mudah-mudahan minggu depan dia bisa mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Amin. Ibu ingin memberikan pengarahan sedikit supaya kita semangat belajar di pagi hari ini, ya. Apa sih yang kalian cari ke sekolah ini? Cari ilmu, cari teman, atau cuma duduk ke sini karena terpaksa oleh orang tua? Cari ilmu, Bu. Bagus, kalian di sini untuk mencari ilmu karena ilmu itu adalah sangat penting untuk bagi kita hidup untuk masa yang akan datang. Karena ilmu itu adalah bekal kita yang akan kita bawa ke depannya. Karena ilmu ini bekal kita untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ilmu kita dapatkan tidak hanya dalam kelas, tetapi ilmu bisa kita dapatkan di luar kelas atau di luar sekolah, seperti di lingkungan kita sendiri yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalian ngomong sama orang lain, kalian juga mendapat ilmu. Dan kalian pun mendapat ilmu tuh dari kecil, udah dari lahir. Seperti apa? Seperti makan, itu adalah ilmu juga yang diberikan oleh orang tua. Ilmu itu yang terus kita jalani hingga dewasa, yaitu makan. Cerita tentang makan yang kita bahas hari ini tentang Sistem pencernaan. betul, kita tentang mempelajari hari ini tentang sistem pencernaan. Nah, ada yang udah belajar belum tentang sistem pencernaan? Belum, Bu. Kenapa belum belajar? Malas, Bu. Nah, sifat malas itu kita tidak boleh diperbesarkan atau kita manjakan dengan malas itu ya. Kita harus lebih belajar, lebih giat supaya ilmu yang kita dapat itu bermanfaat, supaya kita nggak tahu nih, misalnya kedepannya mau ngapain. Tanpa ilmu kita nggak tahu mau ngapain di masa depan, ya kan? Jadi nanti kalau kalian udah kelas 3, kalian juga nggak tahu mau kemana, SMA atau lanjut kuliah atau lanjut gimana, kan kita nggak tahu karena kalian juga kurang ilmunya gitu. Nah, dari pelajaran kita hari ini tentang sistem pencernaan, tahu nggak apa itu pencernaan makanan? Ada yang tahu pencernaan makanan itu apa? Pencernaan makanan itu adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat yang bisa diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dikeluarkan oleh tubuh. Nah, di dalam pencernaan ini terdapat organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Tahu kan, di dalam tubuh kita ini memiliki organ-organ yang penting untuk pencernaan? Tahu. Nah, coba sebutkan apa aja. Ada yang tahu nggak? Ya, bagus. Satu lagi, apa? Selain mulut, makan. Tenggorokan, lagi. Esophagus. Betul, lagi. Lambung. Iya, lagi. Usus halus. Iya, betul lagi. Lagi. Besar, lagi usus besar apa? Kan, itu anus itu yang terakhir. Masih ada satu lagi. Rektum. Iya, betul, rektum. Baru terakhir ada Anus. Nah, dari 8 organ ini kita akan membahas
satu. Ada yang tahu fungsi dari mulut? Mulut apa? Berbicara. Hah? Berbicara. Kak, Kak. Nah, yang pertama tadi apa? Mulut. Nah, dari mulut ini fungsinya apa? Bicara, Bu. Ya, selain untuk berbicara apa? Mengunyah. Mengunyah. Mengunyah itu dibantu dengan Lidah. lagi Gigi. lagi satu lagi Iya. air liur. Nah, dari mulut ini bagaimana prosesnya? Gigi ini bagaimana prosesnya? Dengan makanan itu Gigi. digigit, dikunyah sampai halus dan selanjutnya masuk ke Tenggorokan. dengan bantuan Lidah. dan Air liur. ya betul, bagus. Nah, selanjutnya apa habis dari mulut? Selanjutnya ada yang nomor 4 yaitu lambung. Bagaimana proses dalam lambung itu? Lambung menyimpan makanan selama 2 sampai 6 jam. Lagi apa lagi? Ya. Halus. Selanjutnya ada lambung. Lambung bagaimana proses dalam lambung ini? Lambung menyimpan makanan selama 2 sampai 5 jam. Kemudian dia mulai untuk menuju ke usus halus. Betul. Ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain? Atau sama jawabannya? Sama, Bu. Saja, Bu. Ya udah. Habis dari lambung itu ada. Usus halus. Nah, bagaimana dia memproses usus halus itu? Di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu apa aja? 12 jari. Lagi? Jejunum. Yang ketiga, ilenum. Nah, dari tiga bagian ini dibantu oleh enzim dari pankreas dan hati. Tadi kan ada 3 bagian. Ada apa? Usus 12 jari itu berfungsi sebagai apa? Jaringan ikatan. Terus dari jejunum dan ilenum itu sebagai apa? Berfungsinya untuk menyerap nutrisi yang ada pada makanan. Jadi tubuh kita akan diserap makanan yang kita makan itu, nutrisinya akan diserap oleh tubuh dan sisanya akan dibuang. Nah, sebelum dibuang dia melalui proses selanjutnya. Kan tadi usus halus, selanjutnya usus besar. Bagaimana diproses di usus besar itu? Ada yang tahu? Coba lihat di bukunya lagi. Ada tuh. Di usus besar, di situ ada bagaimana proses terjadinya pada usus besar. Ada? Ibu tambahin ya, sisa-sisa makanan yang udah diserap tadi, sisa makanan itu akan dicerna kembali dan menuju ke selanjutnya, yaitu yang ketujuh, rektrum. Rektrum ini apa? Rektrum ini adalah sebuah tabung, seperti tabung, bukan tabung tapi dia ini untuk menyimpan sisa-sisa makanan yang akan dikeluarkan. Nah, dari kotoran itu sisa makanan itu akan menjadi kotoran. Nah, itu yang akan dikeluarkan. Sisa makanan itu akan disimpan di dalam sebelum saatnya keluar. Nah, yang dikeluarkan itu melalui anus. Nah, anus inilah yang akan dikeluarkan sisa-sisa makanan tersebut. Dari sini kalian pada paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kalau nggak paham, coba tanya. Ada pertanyaan nggak? Boleh
fungsi air lidah dan lidah pada saat makanan masuk ke mulut. Nah, fungsi dari lidah dan air liur itu seperti yang udah dijelaskan tadi, berfungsi untuk membantu makanan yang ada di dalam mulut kita. Nah, air liur itu supaya mempermudah masuknya tenggorokan biar enggak tersedak gitu loh. Nah, itulah air liurnya. Kalau lidah itu untuk membantu menelan. Nah, itu gunanya air liur dan lidah. Ada pertanyaan lagi? Ya, apa? Apakah mengkonsumsi mie instan baik untuk tubuh kita? Nah, untuk mengkonsumsi mie instan itu sangat tidak baik. Karena apa? Mie instan itu sangatlah tidak baiknya karena mengandung MSG. Dan walaupun mie instan ini mengandung karbohidrat yang besar dibandingkan nasi, tetapi dia sangat berbahaya. Karena apa? Dia ini proses dalam tubuh ini sangat lama. 2 jam aja dia belum hancur. Dia harus membutuhkan waktu berjam-jam untuk menghancurkannya. Jadi kalau kita sering makan mie atau apa, itu lebih susah untuk dicerna dan susah untuk masuk dengan yang lainnya, makanan yang lainnya. Jadi karena itulah kita sering kena buntu, kena yang lain, dan pada mie instan ini terdapat bakteri yaitu TBHQ. TBHQ itu apa? Tertiary butyl hydroquinone, yaitu bakteri yang berbahaya, yaitu zat kimia. Nah, dari zat kimia ini jika diserap oleh tubuh ini terdapat racun. Dari berjam-jam itu diserapnya tubuh kita racun, kita bisa terkenanya stroke, serangan jantung, dan diabetes. Itu yang membuat kita menjadi, kalau yang untuk cewek, obesitas atau yang sebagainya. Nah, jadi kita harus mengkonsumsi mie itu, misalnya ingin makan Indomie, kita bisa menambahkan dengan sayuran. Karena apa? Pada mie instan ini protein, vitamin, dan mineralnya sangat sedikit. Nah, jadi dengan tambahan sayuran kita bisa menambahkan sedikit protein dan vitamin dan mineralnya. Jadi kalau disering makan Indomie itu nggak baik ya. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kesimpulan hari ini tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak kesimpulan kita pelajaran kita hari ini? Ada, Bu. Saya, Bu. Wih, silakan. Dalam proses pencernaan ini kita bisa mengetahui beberapa organ di dalam pencernaan dan juga fungsinya dari setiap organ tersebut. Nah, bagus. Ada yang lain nggak dari kesimpulan? Ya, Bu. Nggak ada. Baiklah, keluarga Ibu ingin kita hari ini kuis ya. Keluarkan kertas lembar. Nah, Ibu akan memberi soalnya sesuai dengan pelajaran kita hari ini ya. Sebutkan organ yang memiliki fungsi sebagai mencampur dan menghancurkan makanan dan mudah diserap. Nah, jadi itu organ dari organ apa? Ditulis ya. Udah? Udah. Lanjut yang kedua. Apa saja 3 bagian pada usus halus? Ibu kasih waktu 2 menit untuk jawabnya. Kalau udah dikumpulin ya.
Baiklah, dari hasil kuis kalian bisa Ibu nilai. Ada nilai yang bagus, sangat bagus, dan cukup. Nah, nilai yang sangat bagus itu oleh Dwi. Yang kedua ada Alma, yang ketiga Nova. Dari itu Ibu ada memberi hadiah. Ini untuk Dwi, untuk Alma, dan untuk Nova. Makasih Bu. Yang lain jangan bersedih hati karena minggu depan kita akan masuk lagi. Jangan lupa belajar lebih giat lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, untuk tugas kalian baca materi untuk selanjutnya ya. Nah, sekian. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Baik, Ibu tutup ya. Iya, Bu. Sekian pelajaran